Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan deploy bersamaan dengan membuat bersama dengan Dockerfile, Docker Compose juga dengan Ansible. Di sini saya sudah menyiapkan 2 PM, yang dimana satu PM bertindak sebagai controller dan satunya lagi sebagai manager. Kedua PM ini juga sudah saya setting IP-nya. Untuk PM1 saya setting menjadi 172.20.3.113/24. Lalu di PM2 saya atur IP-nya menjadi 172.20.3.104. Nah, lalu setelah kita mengkonfigurasi IP-nya, kita lanjut untuk set SSH key-nya. SSH kenapa diperlukan? Agar kita bisa masuk tanpa password. Ya, ini karena saya di sini kalau ada suruh enter, kita enter aja, enter terus. Kalau udah selesai kayak gini, kita harus copy. Nah, sini masukin passwordnya. Setelah kita masukin passwordnya, kita coba untuk masuk ke dalam VM2 ini. Nah, kita bisa masuk tanpa password. Kita lihat dulu. Nah, di sini udah kelihatan. Oke, sekarang exit. Nah, setelah kita sudah mengatur SSH-nya, lalu langkah selanjutnya yaitu adalah kita install Ansible via PPA resmi. Nah, di sini pertama kita apt update terlebih dahulu. Lalu setelah kita apt update, kita install. Nah, kita install terlebih dahulu. Lanjut. Nah, setelah semua ini sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat folder kerja terlebih dahulu. Yang dimana nanti di situ saya bakal meletakkan project web Laravel saya di sana. Kita terlebih dahulu. Nah, lalu di sini saya akan melakukan git clone. Kenapa saya melakukan git clone? Karena di GitHub saya sudah ada web Laravel saya, sehingga saya tidak perlu melakukan secara manual. Tinggal saya klik satu perintah ini, maka nanti dia akan melakukan git clone langsung dari GitHub-nya. Nah, di sini sudah selesai, kita cd
ekspedisi. Kita lihat sini, bisa dilihat udah ada web-web saya. Lalu selanjutnya setelah kita mengaturnya, kita akan men-set INV-nya terlebih dahulu. Kita set terlebih dahulu INV-nya. Ini kita sini kita nah, di sini di INV ini bisa dilihat langsung. Nama saja gangguan. Nah, di sini bisa dilihat INV ini. Kenapa kita perlu set ini? Karena file INV ini sangat penting karena isinya berisi konfigurasi utama dari aplikasi Laravel-nya. Ya, di sini kita sudah selesai, sudah ngeset semua karena database ini semua udah di set. Kita set juga di AP URL-nya. Kita set menjadi dengan IP kita. Kenapa saya ubah app URL menjadi alamat server saya? Saya alamat server saya menggunakan port 80. Aduh, kenapa saya set menjadi IP alamat server saya? Karena eh, hal ini penting karena Laravel menggunakan alamat ini untuk membuat URL aset seperti gambar, CSS, JavaScript, dan lainnya. Karena jika alamatnya salah, maka biasanya gambar tidak akan muncul. Lalu selanjutnya, setelah kita mengatur file env-nya, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah eh, mengatur membuat docker file. Sini kita langsung aja ke cmd aja, biar bisa mengcopy. Karena saya akan melakukan copy aja agar tidak terjadi yang namanya kesalahan ketik atau semacamnya. Oke, sini kita buat terlebih dahulu. Masuk terlebih dahulu. Jangan lupa D-nya gede. Nah, sekarang saya akan mengambil di sini. Nah, di sini sudah saya ini paste. Nah, di dalam Docker file yang di sini saya menentukan bahwa aplikasi akan menggunakan PHP 8.2 dan Apache sebagai web servernya. Kemudian saya menginstal berbagai dependensi yang dibutuhkan Laravel, seperti Composer untuk mengolah paket PHP, Node.js juga untuk memproses web frontend, Node.js untuk proses web frontend menggunakan Vite, serta berbagai ekstensi PHP agar Laravel bisa terhubung ke MSQL dan mengelola gambarnya. Lalu saya juga di sini mengubah dokumen root Apache-nya agar langsung mengarah ke public. Kenapa saya ubah ke public? Karena pada Laravel folder inilah yang seharusnya dapat diakses oleh pengguna demi alasan. Karena pada Laravel folder inilah yang seharusnya dapat diakses pengguna demi alasan keamanan.
Oke, setelah semuanya siap, source code Laravel saya copy ke dalam image. Setelah semua siap, source code Laravel saya copy ke dalam image, lalu dependensi diinsert secara otomatis sehingga image yang dihasilkan sudah siap digunakan. Oke, setelah menggunakan local file, kita akan melakukan konfigurasi Nginx. Oke, cdm lb Pertama kita buat folder terlebih dahulu, itu adalah lb. Di sini saya akan membuat konfigurasi Nginx. Saya copy lagi agar biar tidak terjadi kesalahan. Nah, di sini sudah saya copy isi dari Dockerfile-nya. Di dalam Dockerfile ini saya menentukan bahwa aplikasi yang aplikasi ini saya akan menggunakan PHP 8.2 dan Apache sebagai web servernya. Kemudian saya menginstal beberapa dependensi yang dibutuhkan Laravel seperti Composer untuk mengolah PHP-nya, lalu Node.js untuk proses build front-end-nya menggunakan Vite, serta berbagai ekstensi PHP agar Laravel-nya bisa terhubung ke MSQL dan dapat mengelola gambar. Saya juga mengubah dokumen Apache agar langsung mengarah ke folder public, karena pada uh, Laravel karena pada folder inilah yang seharusnya dapat diakses pengguna demi alasan keamanan. Setelah semuanya siap, uh, shortcut Laravel saya yang saya copy ke dalam image ini, saya copy lalu dependensi diinstal secara otomatis sehingga image yang dihasilkan akan siap digunakan. Lalu selanjutnya, setelah kita sudah ininya, selanjutnya kita akan men-set Nginx ya. Di sini saya sudah membuat mkdir.lb karena tadi ada masalah jadi saya sempat ulang. Di sini ada sini belum saya hapus. Di sini ada mkdir.lb. Saya sudah membuat mkdir.lb foldernya. Lalu setelah itu kita masuk. Nah, di sini sudah saya masukkan juga sebelumnya. Nah, di sini konfigurasi Nginx ini nantinya akan berfungsi sebagai load balance. Load balance itu apa sih? Load balance itu adalah sebuah komponen yang bertugas untuk menerima semua permintaan dari pengguna, kemudian membagikannya ke beberapa kontainer Laravel yang sedang berjalan. Kenapa harus load balance? Karena saya tidak hanya menjalankan satu kontainer Laravel saja, akan tetapi ada lebih dari satu. Nantinya saya akan menjalankan 3 kontainer Laravel sekaligus. Misalnya web 1, web 2, web 3. Jadi semisalnya kalau ada banyak pengunjung, Nginx nanti akan membagi bebannya tersebut ke 3 kontainer kontainernya. Sehingga website tidak menjadi uh, sehingga website akan menjadi lebih stabil dan tidak mudah overload. Lalu setelah kita mengatur konfigurasi Nginx ini, selanjutnya kita akan membuat Docker Compose. Nah, kalau Dockerfile digunakan untuk membuat satu image, maka Docker Compose ini digunakan untuk mengatur seluruh layanan yang dibutuhkan untuk aplikasinya.
Dalam proyek ekspedisi saya ini, saya memiliki tiga layanan utama, yaitu Laravel sebagai aplikasi webnya, MSQL sebagai database-nya, serta Nginx sebagai load balancer. Nah, di sini saya akan copy lagi, karena takut terjadinya kesalahan. Maka di sini akan lebih baik saya copy saja. Nah, sini. Di sini saya sudah mengatur networknya, segala macam. Juga saya sudah mengatur volumenya. Saya juga membuat volume. Yang volume ini berfungsi sebagai penyimpanan permanen. Karena secara default data di dalam kontainer ini kan bisa hilang kapan aja ya ketika kontainer ini dihapus. Makanya dengan adanya volume ini, database maupun file upload akan tetap tersimpan meskipun kontainernya dibuat ulang. Nah, lalu setelah saya selesai membuat ini, lalu selanjutnya kita akan mm, menjalankan kontainernya itu dengan Docker Compose, Compose, mm, Minde. Nah, apa sih fungsi perintah yang saya jalankan ini? Perintah ini tuh fungsinya untuk membangun image Docker berdasarkan Docker file yang telah kita buat tadi. Kemudian menjalankan seluruhnya secara seluruh service-nya secara otomatis. Nah, bisa dilihat kan di sini kan ada build ya. Nah, build ini itu adalah agar Docker membuat image baru berdasarkan perubahan yang ada pada Docker file-nya. Lalu kemudian di sini ada scale web 3. Nah, di sini saya menjalankan 3 kontainer Laravel sekaligus. Misalnya web 1, web 2, web 3. Yang nantinya Nginx akan membagi pengunjung ke ketiga kontainer tersebut. Contohnya, pengunjung 1 ke web 1, pengunjung 2 ke web 2, pengunjung ketiga ke web 3, pengunjung 4 ke web 1. Nah, ini fungsi load balance-nya, itu membagi beban agar nantinya bebannya itu tidak menumpuk di satu kontainer saja, akan tetapi dibagi menjadi tiga kontainernya. Jadi beban servernya ini tidak akan menumpuk pada hanya satu kontainer saja. Nah, baik di sini kita tunggu aja. Ini mungkin kita akan pause dan langsung tunggu aja. Mungkin sini kita akan pause aja dan nanti pas selesai baru hasilnya sudah selesai. Lalu selanjutnya setelah kita sudah membuat sudah menjalankan Docker Compose ini sudah men-scale webnya, lalu yang selanjutnya kita tinggal ini kita bisa melihat itu dulu dengan Docker Compose. Terus nah, untuk memastikan kontainer berjalan dengan baik, biasanya uh, untuk mengecek Laravel berjalan apa enggak, MSQL berjalan apa enggak, atau Nginx berjalan apa enggak. Lalu setelah ini kita lakukan lanjut di bagian Ansible. Setelah aplikasi berjalan ya, setelah ini berhasil dijalankan,
Nah, sekarang saya akan menggunakan Ansible. Kenapa? Karena saya memiliki dua mesin. Pertama ada PM1 yang sebagai controller, yang kedua ada PM2 sebagai manager. Kalau tanpa Ansible, saya harus masuk ke PM2-nya dulu. Yaitu saya perlu SSH PM2, apt update, apt install dockernya, satu-satu pokoknya manual. Tapi dengan adanya Ansible, saya cukup membuat inventory. Jadi kita berisi inventory yang berisi daftar ada data servernya. Kita buat terlebih dahulu inventory-nya. Kita lihat dulu sini. Nah, kita masuk ke nano inventory. Dalam sini kita masuk ini, kita masukkan ini. Oke, setelah ini sudah selesai, selanjutnya kita akan Ansible CPG. Kita buat Ansible CPG. Nano ini gunanya untuk konfigurasi Ansible. Kemudian, nah lalu ini diisi dengan ini kita ada. Habis itu kita tutup. Lalu setelah itu kita akan membuat playbook dari untuk Ansible-nya. Nah, oke di sini sebelumnya saya udah buat playbooknya. Di sini playbook di sini berisi daftar tugas. Misalnya kayak update package, install Docker, sama menjalankan Nginx. Sini semuanya udah selesai. Kemudian setelah sudah men-setnya, saya cukup menjalankan Ansible playbook ya. So, kita jalankan. Maka dan secara otomatis Ansible akan menghubungi PM kedua, lalu menjalankan semua tugas tersebut yang ada di playbooknya, lalu dijalankan. Alami gangguan, jadi mungkin akan memakan waktu lama. Mungkin saya akan menjelaskan Ansible, Ansible Docker Compose yang tadi penjelasannya menurut saya masih kurang. Ini saya akan menjelaskannya lagi secara ulang. Pertama, untuk di sini ada web. Nah, di sini itu adalah sebuah service untuk menjalankan aplikasi Laravelnya. Nah, kontainer ini dibuat dari Docker file yang sebelumnya juga kan sudah saya buat. Lalu keduanya ada database. Di sini image-nya MySQL 8.0. Nah, service ini gunanya untuk menjalankan MySQL. Nah, kenapa database-nya dipisahkan? Karena data adalah karena data itu adalah bagian yang paling penting. Jika suatu saat kontainer Laravelnya rusak atau ada perbaruan data seperti data pelanggan, data pengiriman, data admin akan tetap tersimpan di database. Lalu kemudian sini ada MySQL database LSP ekspedisi ya. Bagian ini digunakan untuk membuat database agar secara otomatis saat MySQL-nya ini pertama kali dijalankan. Lalu kemudian ini ada LSP ekspedisi SQL Docker in 3 point. Nah, ini juga sangat membantu karena file SQL yang saya miliki akan langsung diimport secara otomatis ke MySQL tanpa perlu membuka PHP admin atau mengetik perintah secara manual. Lalu ini ada kolom. Kenapa
sini ada volume dB per MSKL. Kenapa harus menggunakan volume? Karena volume tuh berfungsi sebagai penyimpanan permanen. Kenapa penting? Karena kontainer itu kan sifatnya sementara ya. Kalau kontainer, kalau kontainer dihapus, kontainer hilang. Tetapi dengan adanya sebuah volume, datanya bakal tetap ada. Jadi data ekspedisi, web ekspedisi saya ini bakal tetap aman. Lalu service ketiga ini adalah load balance. Nah, sini load balance. Nah, kontainer ini untuk menjalankan Nginx yang akan menjadi sebuah pintu masuk utama dalam websitenya. Lalu kemudian ada port 8080 yang artinya port 8080 DPM, sedangkan port 80-nya untuk Nginx. Jadi ketika pengguna membuka 172.20.3.113 8080, pengguna sebenarnya tidak langsung menuju Laravel, tetapi ke browser, habis itu ke Nginx, habis itu ke Laravel, baru ke MSQL. Nah, begitu. Jadi begitu isi dari Docker Compose yang sudah saya set ini. Nah, ini kita akan naik selanjutnya di nunggu ini, ternyata masih belum juga. Tunggu aja. Baik, ini adalah hasil dari yang tadi. Meskipun ada sedikit error, sudah perbaiki, tapi hasilnya terjadi. Lalu selanjutnya kita akan membuka websitenya. Oke, sini saya tutup dulu. Kita lihat apakah bisa. Nah, website kita sudah berjalan dan kita cek-cek fungsinya. Kita cek terlebih dahulu fungsinya. Kita ubah dulu coba. Coba berhasil. Mari kita cari. Bisa lihat ini ambil hapus. Udah nggak ada lagi. Nah, baik. Terima kasih. Begini saja video saya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau penjelasannya yang kurang memuaskan atau yang banyak terbata-bata, karena saya juga agak masih kaku dalam menyampaikan penjelasannya. Begini aja dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.